Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan sekalian, sebagai hamba Tuhan kami mengucapkan salam damai sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Kiranya kita semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan, khususnya dalam menghadapi masa-masa yang berat ini. Pada ibadah kali ini, mari kita dengarkan warta jemaat berhubungan dengan perjalanan jemaat Tuhan dan juga rencana pelayanan gereja kita untuk kita kerjakan selama 1 minggu ini. Beberapa penekanan yang perlu disampaikan kepada jemaat dalam mengikuti ibadah online. Mengajak semua anggota keluarga untuk mengikuti ibadah online yang sudah dipersiapkan majelis jemaat sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Ibadah KKR juga sudah disiapkan videonya. Mempersiapkan diri dengan baik, berpakaian dengan sopan, seperti biasa kita menyembah Tuhan di rumahnya. Dipersiapkan Alkitab, kidung jemaat, karena minggu ini kita ibadah berbahasa Indonesia. Persiapkan juga catatan ataupun buku. Tentu ada poin-poin penting firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Kita jauhkan semua yang bisa mengganggu konsentrasi kita dalam mengikuti ibadah. Mohon juga jangan sambil bermain HP, jangan bersuara, jangan kesana kemari, tetap fokus mengikuti ibadah yang sedang berlangsung. Mari kita menjaga kekudusan ibadah yang sedang kita ikuti, agar tetap terpuji nama Tuhan dalam ibadah ini. Tetap kita mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, karena inti ibadah adalah keseluruhan unsur liturgi yang akan kita ikuti. Tidak bisa hanya setengah-setengah dalam mengikuti ibadah. Beberapa penekanan dalam warta jemaat kali ini yaitu pelaksanaan ibadah keluarga ataupun PJJ dilakukan secara mandiri. Bisa dilihat renungan yang sudah dipersiapkan pendeta di channel YouTube GBKP Cibinong. Panduan ibadah keluarga PJJ sudah dipersiapkan pendeta bagi kita semua jemaat Tuhan. Ibadah PJJ dilakukan setiap hari Rabu jam 8 malam. Untuk pemberitahuan juga yang memakai Zoom meeting dalam ibadah keluarga PJJ, minggu ini adalah sektor Gunung Hermon. Maka 3 sektor yang lain melakukan ibadah keluarga secara mandiri. Marilah kita menyembah Tuhan dalam melakukan ibadah keluarga ini. Begitu juga dengan pelaksanaan PA persekutuan kategorial, baik Mambre, Moria, Permata, KKR, sesuai dengan jadwal yang sudah kita ketahui di masing-masing persekutuan kategorial. Marilah kita semua ikut ambil bagian dalam melaksanakan PA ini menurut persekutuan kategorial masing-masing. Majelis jemaat juga mengatakan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam menopang pelayanan gereja melalui pemberian dukungan dana runggun ataupun janji iman, perpuluhan, persembahan ucapan syukur. Allah yang memberikan rezeki berlimpah bagi jemaat sekalian. Tetap mengucap syukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara-saudari sekalian. Majelis jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat Tuhan dalam periode minggu ini. Semua jemaat Tuhan yang lain tetap berdoa bagi saudara-saudari sekalian yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini disebut dengan Minggu Zending yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Oleh karenanya, gereja hadir untuk tetap mengabarkan Injil keselamatan tersebut melalui misionaris yang telah dipilihnya. Dengan demikian, kita juga ikut menerima panggilannya untuk terus turut serta meneruskan kabar sukacita tersebut. Terlebih bagi orang yang belum percaya agar menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan di dalam kidung jemaat nomor 17 ayat 1 dipandu pemusik gereja. Sujud di sini, hidup dengan hormat.
Di dalam nama Allah Bapa yang telah mengutus anaknya di dalam dunia ini, di dalam nama Yesus Kristus yang mengutus gerejanya untuk bersaksi, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan gereja untuk terus mewartakan kabar sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Invokasio. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Lukas 4 ayat 43. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui Kidung Jemaat nomor 18. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Pujian bagi Tuhan. Sesungguhnya besar kasih dan perbuatan Allah untuk dunia ini. Dia mengutus anaknya ke dunia ini membawa keselamatan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau bawa. Allah yang penuh kasih karunia telah menyelamatkan orang percaya. Dia memakai para misionaris membawa kabar keselamatannya bagi kita. Oleh karenanya, marilah kita memuji Dia. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, karena kami merasakan kasih setia dan kemuliaan-Mu melalui para misionaris yang telah Engkau utus. Roh Kudus bekerja memampukan gerejanya, menyampaikan kabar keselamatan kepada semua ciptaannya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus yang memampukan kami untuk bersaksi tentang keselamatan yang telah Engkau janjikan kepada semua ciptaan-Mu. Mari kita puji Tuhan, mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 353. Yesus memanggil
ketidakmampuan memberitakan Injil. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Saat ini marilah kita menyelidiki hati kita. Sejauh manakah ketaatan kita dalam melakukan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil? Mari saat teduh kita mulai. Mari kita ungkapkan ketidakmampuan kita membawa kabar sukacita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kami undang semua untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan yang memampukan kita untuk memberitakan Injil. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaannya, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Efesus 3 ayat 16. Karena Allah telah memampukan kita untuk memberitakan Injil, marilah kita memuji Dia dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 39. Jemaat sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita membaca firman Tuhan bagian yang pertama yang terambil dari Yeremia 2 ayat 1 sampai dengan 3. Yeremia 2 ayat 1 sampai 3 kami bacakan secara tunggal. Demikian firman Tuhan.
firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, "Pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburnya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jemaat kekasih Tuhan, kita berdoa. Puji sembah syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa kehidupan yang kami peroleh dan bisa jalani itu semata-mata karena pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bila saat ini juga dengan kasih-Mu Engkau perkenankan kami ada di ibadah kami. Kami bersyukur bisa berdoa, bisa memuji Engkau. Dan saat ini kerinduan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengetahui kehendak-Mu, serta mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, ketika kami sambut firman Tuhan, Roh Kudus itu pengharapan kami sebagai sumber hikmat kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang dia perkatakan itu semua berasal dari kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bersama kami sambut firman Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, jemaat kekasih Tuhan, salam sehat. Pada ibadah kita di pagi hari ini, Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-30 hingga yang ke-35. Seharusnya kita baca secara antifonal, tapi kami akan bacakan secara tunggal bagi kita. Demikian. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia.
Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat ini, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di sini, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tema yang disampaikan kepada kita pada kebaktian kita, mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Jemaat Cibinong dan jemaat dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang sebuah pameo yang sering mungkin kita dengar, kalau di bahasa Karo dikatakan aku ulaneun, cakap kue begiken. Ini mengatakan bahwa, kalau saya secara pribadi mengatakan ada ketidakbertanggungjawaban, ada keinginan, walaupun mungkin dia mengatakan sebagai manusia kan kita tidak sempurna, yang penting hatiku, yang penting apa yang ada di dalam itu baik adanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, sebagai umat percaya, sebagai orang beriman, apakah benar seperti ini? Apakah benar ketika kita mengatakan yang penting yang ku omongin itu kan yang baik-baik, masalah aku buat salah nggak jadi masalah? Saya kira kita sepakat untuk mengatakan itu tidak benar. Nah, yang benar yang bagaimana? Yang benar adalah sebagai pengikut Kristus, apa yang kita perkatakan, apa yang keluar dari mulut kita, itulah menjadi panduan kita. Itulah menjadi rambu-rambu kita untuk kita menjalani kehidupan kita. Labo ani ngen bedalanken, ya kan? Nah, hari ini kita kan diajak, kita dibawa pada satu sisi mengenang, pada satu sisi mengingat apa yang para rasul, apa yang para pemberita Injil sejak awal melakukan kegiatan atau aktivitas pemberitaannya. Yang pertama, sebelum kita sampai di ayat 30, kita melihat bahwa mereka yang diutus ke Antiokhia, mereka yang mendapatkan pengutusan itu bukan orang-orang sembarangan. Nah, itu dia dulu ya. Bukan orang-orang sembarangan. Ya, saya mungkin mau mengatakan bahwa dalam kehidupan bergereja kita punya periode pemilihan pertua diaken, ya kan? Kita punya seperti itu. Sebenarnya Juklak kan sudah mengatakan bahwa pilihlah
Di antara kamu, siapa yang menurut kamu bisa menjadi teladan dalam kehidupan, dalam hal iman dan juga dalam kehidupan duniawinya. Amin lagi ya, makatap kange ibas pemilihan macam-macam je. Lid deba si nungkat galuhna. Lid deba gelah ula aku je. Anakah saja nderus ya kujo. Ada mungkin yang seperti itu pemikiran kita. Sebenarnya ini juga menggambarkan ketidakbertanggungjawaban kita pada apa yang Tuhan berikan sebagai hak kita memilih mereka. Nah, kita mau melihat bagaimana para rasul bersidang, bagaimana para rasul berembuk, mereka urun rembuk untuk menyepakati siapa yang mereka bakal utus. Artinya mereka mempersiapkan sebaik mungkin. Dan tentu orang-orang yang terpilih juga adalah orang-orang baik. Salah satunya newcomer, ya. Salah satunya newcomer dalam kehidupan pemberitaan Injil. Siapa dia? Paulus. Paulus itu kan merupakan pendatang baru. Nah, ada yang luar biasa ketika kita bicara tentang Paulus. Paulus kan orang yang dibenci sebenarnya, dibenci oleh pengikut Kristus dalam arti karena mereka adalah orang-orang yang teraniaya, dianiaya oleh kelompok Paulus. Nah, menerima kehadiran Paulus ini juga merupakan sebuah pergumulan. Menerima kehadiran Paulus ini juga sebuah hal yang harus betul-betul dipertimbangkan. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Tuhan, keterpanggilan Paulus ketika Paulus masuk dalam kelompok pemberita itu, ini juga ada tuntunan dari Roh. Bagaimana Roh Kudus berbicara kepada para rasul bahwa Paulus adalah bagian dari kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus, ketika mereka sudah bersepakat, maka mereka mengutus. Tadi kita sudah sebutkan namanya. Ada Yudas, yang pasti bukan Yudas Iskariot. Silas, mereka adalah orang-orang pertama yang dengan kesungguhannya siap untuk dipakai Tuhan. Nah, nanti persoalan kita adalah apakah kita siap dipakai Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan nanti. Nah, kita melihat ketika mereka diutus ke satu tempat, mereka berangkat ke sana, berangkat dengan sebuah keyakinan. Yang saya katakan lebih lanjut lagi, seringkali mon maun nge apa yang si paskap dulu, seringkali mon maun terserah lah whatever nak kalah. Ketika kita PJJ, kita PA, ketika kita mencoba apakah nurikan penggejapan, apakah menceritakan tentang pemahaman kita, bisa saja kita tidak yakin dengan apa yang kita ceritakan itu. Maka sering juga Jacob li pertuanta, Jacob li panditanta, meia kare disalah ia pepinter sah. Nah, ada ketidakyakinan. Berbeda dengan orang yang diutus tadi, mereka pergi, mereka berjalan, mereka melakukan apa yang diperintahkan itu dengan keyakinan yang sangat patuh. Keyakinan yang sangat penuh. Nah, oleh sebab itu kita melihat, kita masuk pada teks bacaan kita. Ketika mereka tiba, dikumpulkanlah orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus. Mereka berkumpul bersama dan di sana dibacakan. Ternyata mereka membawa pesan dari rasul-rasul. Mereka membawa pesan itu dan dibacakan. Ya sama juga kalau hanya dibacakan firman Tuhan ini mungkin kita nggak mengerti. Nah, tugas Yudas, Silas, Barnabas, ya, itu mencoba untuk menjelaskan apa makna dari surat itu. Apa makna dari pesan yang dibawa. Kita bisa baca nanti apa isinya, sebelumnya ada itu. Tapi yang pasti, ada satu hal yang saya mau angkat di sini, reaksi, respon. Gitu ya. Ada reaksi atau respon dari orang yang menerima. Apa
Apa reaksi atau respon mereka? Mereka sangat senang. Mereka sangat bersuka cita. Adikala karo malam kelatena. Jemaat kekasih Tuhan, saya nggak tahu pada hari ini apakah ketika saya ngomong, ketika saya berkhotbah itu membawa sukacita bagi saudara-saudari. Adilang isi ngesiman pekenan. Aku ngesiman pekenan, entah kamu si megi-megi. Ya kan? Kenapa? Karena kami mencoba menceritakan bagaimana keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Keinginan Tuhan tentu sama seperti surat yang dibawa oleh mereka yang diutus rasul-rasul. Bagaimana mereka bisa melihat kehidupannya. Ya, bukan menerawang, beda ya. Beda melihat kehidupan dengan menerawang, tapi melihat kehidupannya, mencoba mendalami apa yang sudah mereka lakukan sebagai pengikut Kristus, lalu mencoba memperbandingkan. Ada beberapa tuntunan, ada beberapa larangan, ya, yang kalau dengan bahasa sederhana, keinginan para rasul adalah supaya jemaat hidup benar dan berkenan bagi Tuhan. Hidup benar dan berkenan bagi Tuhan. Nah, ini yang seringkali ada pengkhotbah, ada pertua, pendeta, diaken, ketika memberitakan firman Tuhan dengan benar, ada orang yang menerima, nggak senang. Laka meriah ukurna ngalaukeun siengkai. Sebab akap nayai saling-saling. Dia berpikir bahwa, mentang-mentang mimbar sama dia, mentang-mentang dia yang ngerana, ate-ate yang ngerane, latahna kita tersinggung. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Kristus Yesus, ketika ada orang benar menceritakan kebenaran tentang firman Tuhan, kalau kita merasa tidak suka, berarti kita yang tidak benar. Tapi sekarang persoalannya bukan masalah kita benar atau tidak benar. Okelah, kalaupun kita merasa tidak enak, kita merasa tersinggung, kita merasa tidak benar, nah itu kesempatan baik. Saya katakan itu kesempatan emas bagi kita. Kesempatan emas ketika masih ada firman yang mencoba untuk membenarkan kita. Firman yang mencoba untuk mengoreksi kehidupan kita. Dan itu yang ada di jemaat di mana Silas, Yudas, Barnabas, Paulus, ketika mereka memberitakan firman, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan ketika Yudas meninggalkan tempat itu dengan rombongannya, ada damai sejahtera. Aku laku tehuga pagi panditandu, Cibinong, panditandu 2 tahun dengan jena bagai, 3 tahun nari, laku tah 3 tahun nari, bagai pagi mutasi ka panditandu, ugange bandu, berjut ngekam, entah jer tepuk kam, mureng ngulaus panditandai nindu, ekam lah. Tapi yang pasti, kalau kami amanah. Kalau kami amanah menjalankan yang difirmankan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan melalui gerejanya, saya percaya akan banyak orang kehilangan. Mereka juga walaupun damai, walaupun mereka sukacita melepas, sebenarnya hati terdalam mereka adi sungkun terdekahan ngatena ras. Tapi pemberitaan firman Tuhan gak boleh berhenti. Pemberitaan firman Tuhan, pengajaran tentang apa yang Tuhan inginkan tidak boleh berhenti. Kehidupan itu harus terus berjalan. Pertua diaken juga, ketika mereka terpilih pada periode ini, mari hari ini juga saya ajak. Bagaimana kita untuk bisa mencintai pekerjaan kita. Karena mereka yang diutus adalah orang-orang yang mencintai pekerjaannya. Orang-orang yang mencintai panggilannya. Karena kecintaan mereka lah, maka mereka memberikan kesungguhan. Saya seringkali pada saat sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Kristus Yesus, memberikan kritik. Ya, kritik apa? Karena sekarang kan era pandemi, era COVID.
Semua itu kan kita lakukan melalui live streaming lah, Zoom lah, rekaman lah, dan lain sebagainya. Nggak face to face secara langsung. Dengan kata lain, saya merasa menarik juga tadi momonya di sini Bapak Ibu. Ya, baru kali ini juga saya dengar momo selama ibadah ini. Ya kan? Jangan jalan-jalan, jangan main HP, pakailah baju yang pantas. Artinya itu terang sekali. Di gereja Tahlang, ya harapkan gue tertib kerina. Ya. Tapi luar biasa itu diingatkan kita bahwa harus ada kesungguhan kan. Mempersiapkan diri menghadap Tuhan itu. Lang pernah kangkap terjadi lagu tah jenan tah pernah bagai. Zoom nge. Akap naban setengah hawa kuda atas lah gejabna seluar gendek iya. Kemuin dahina idah pahana. Langkit pe tading tulan narikang. Sekelah sikapna. Mudah-mudahan Cibinong gak ada gitu. Saya yakin Cibinong gak seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari, karena kecintaan dan kesungguhan mereka lah bahwa ini yang menjadikan dasar. Oleh sebab itu yang saya tadi katakan, saya mengajak setiap hamba Tuhan, pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus lembaga kategorial, siapapun yang dipanggil dalam kehidupan pelayanan gereja, mari cintai panggilan kita itu. Cintai. Bersungguh-sungguhlah dengan panggilan itu. Sehingga apa? Ketika kita tidak ada lagi di tempat, dalam arti seorang pertua, ketika mungkin tidak bisa dipilih lagi, ketika pengurus PJJ mungkin tidak terpilih lagi, ada rasa kehilangan dari jemaat. Tapi saya juga tidak mengajak jemaat untuk membanding-bandingkan. Pandita siah marinda bagai ya, pandita si gudari bagai adi bagaikin babah nu kan pandita siapa ai pagi pandang itu. Pertua dia akan siapa ai pagi lokam nu sikap. Ketika setiap hamba Tuhan berusaha untuk bersungguh-sungguh, saya juga mengajak jemaat untuk hidup dengan kesungguhan itu. Oleh sebab itu, ketika firman Tuhan dengan tema mengajar dan memberitakan firman Tuhan, ini menjadi dasar kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, itu kan menjadi sebuah, kalau saya mengatakan, ini ultimatum sebenarnya. Bagaimana kita harus sebagai pemberita, sebagai pengajar, tentu ada pendengar. Ya, bayangkan kalau hanya pemberitanya dan pengajarnya yang sungguh-sungguh, pendengarnya nggak sungguh-sungguh, nggak ada juga gunanya. Ya, sebaliknya, kalau yang menjadi pendengar, pengikut itu sungguh-sungguh, tapi pemberitanya nggak sungguh-sungguh, nggak benar. Saya mengajak kita untuk masuk dalam kesungguhan itu. Dan dengan kesungguhan itu kita berharap bahwa apa yang Tuhan harapkan, ya. Karena yang saya mau katakan juga adalah tidak ada hal yang sia-sia, tidak ada hal yang merugikan kita ketika hidup dalam kesungguhan itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Ya. Jadi kita nggak tahu kapan pandemi berakhir. Kata Jokowi di November sudah ada vaksin. Tapi kan nggak semua dapat pada awalnya. November, Desember, Januari, kita nggak tahu sampai kapan. Kita nggak tahu pola peribadahan kita seperti apa. Tapi yang saya mau katakan, ya, jangan karena keadaan menghalangi kita beriman. Jangan karena keadaan kita justru berlindung. Ngo cocok. Lape kebatin lo dalih, lo idah hayonta, lo sitah, lo tah nauga kita jena. Enggak. Manusia kita bisa tutup matanya. Manusia kita bisa tipu. Tapi Tuhan kan nggak bisa kita tipu. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu pada hari ini Bapak Ibu, mari kita melihat sejarah bangsa Israel. Yeremia akan mengungkap sedikit itu. Bahwa karena ketidaksungguhan mereka, ketidakpatuhan mereka, ada malapetaka, ada celaka yang datang menghampiri mereka.
Kita tidak mau seperti itu kan? Anak-anak Tuhan tidak mau mendapat celaka dalam kehidupannya. Anak-anak Tuhan mengharapkan berkat dalam kehidupannya. Jikalau saya mengharapkan berkat, saudara mengharapkan berkat. Jikalau saya mengharapkan kebaikan dari Tuhan, saudara mengharapkan kebaikan dari Tuhan. Satu hal, mari, keterpanggilan kita menjadi pengikut, menjadi pemberita, menjadi pendengar, menjadi apapun dalam lingkaran kehidupan umat percaya. Lakukan dengan sungguh-sungguh, percaya. Dalam ketidakmampuan kita, dalam kelemahan kita, Tuhan akan tolong kita. Dalam semangat kita, Tuhan akan kobarkan terus semangat kita. Sehingga dengan situasi apapun, kita akan tetap katakan bersama dengan Tuhan, kami akan terus maju dan berjuang. Karena kami percaya, tidak sia-sia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Diberkati jemaatnya dengan firman-Nya, selamat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Ada hal sederhana yang Tuhan inginkan, baik kami sebagai pengajar, pemberita, pendengar, ketika kami masuk dalam komunitas umat percaya, yang kami tahu kami harus menjadi pemberita di mana dan kemanapun Tuhan tempatkan. Kami mau bersungguh-sungguh, karena dengan kesungguhan itu Engkau akan berkati kami. Bila ada tantangan, Tuhan akan lepaskan kami. Di dalam sukacita kami ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat di semua tempat dan sepanjang zaman. Bersama kita mengaku iman percaya kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita mempersembahkan syukur bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk mempersembahkan syukur tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita mempersembahkan syukur, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408. Apakah yang kurang lagi jika Dia
kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami percaya bahwa kehidupan kami terus ada dan berjalan itu karena berkat Tuhan. Dan bila saat ini ada kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan syukur kami, terima kasih Bapa di surga, itu juga karena limpahan berkat-Mu. Terima kuduskan persembahan kami. Ajar kami untuk terus berhikmat, agar setiap anugerah Tuhan itu berguna bagi kehidupan kami. Dan juga kami dimampukan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bila saat ini juga kami bersyukur dengan keberadaan gereja Tuhan, yang walaupun saat ini kami terus berjalan beriringan dengan pandemi COVID-19, namun dengan semua berkat-berkat-Mu, Tuhan terus mengizinkan gereja untuk maju dan berjalan. Bapa di surga, untuk itu kami berdoa bagi setiap hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken, pengurus perpulungan jabu-jabu, pengurus lembaga kategorial, untuk terus diberkati dan dikuatkan, untuk mereka terus bisa berhikmat dan melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya, walau dengan memakai media yang ada, apakah itu YouTube channel, apakah itu Zoom, bahkan melalui WA yang ada. Bapa di surga, setiap program-program gereja, baik ibadah kami, perpulungan jabu-jabu kami, PA lembaga kategorial, ini juga kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya ketika kami mau digerakkan, ketika kami terus mau hidup dalam persekutuan, maka ya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Untuk itu, Engkau yang terus memanggil kami, menggerakkan kami, sehingga di saat yang sudah ditentukan, bersama kami bisa bersekutu melalui media yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya dengan pertambahan usia yang mereka terima, ada rasa juga bahwa seperti bertambahnya usia, seperti itulah berkat Tuhan akan terus ditambahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah dengan tangan pengasihan-Mu, mereka terus dibimbing, digerakkan untuk hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Berkati kesehatan, pekerjaan, sekolah yang mereka sedang jalani. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa mohon pengasihan-Mu. Bila ada di antara jemaat kekasih kami, anak-anak Tuhan khususnya di jemaat Cibinong, yang sedang letih lesu berbeban berat bahkan ada dalam keadaan sakit, kami percaya kuat kuasa Tuhan itu akan menyertai kehidupan mereka. Yang lemah akan dikuatkan, yang punya beban berat persoalan Engkau yang akan ringankan bebannya, yang ada dalam sakit penyakit Tuhan Engkau yang sembuhkan, sehingga dalam pergumulan kehidupan jemaat-Mu, ketika mereka memanggil dan berseru kepada Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk setiap jemaat yang bersukacita dan terus mau berbagi berkat,
baik untuk gereja, untuk jemaat, masyarakat, untuk keluarga. Biarlah mereka juga terus diberkati, baik dalam kesehatan dan pekerjaannya, sehingga dengan berkat-berkat Tuhan tetap ada luapan sukacita untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu. Berkati keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, bila saat ini kami terus mau letakkan percaya kami akan penyertaan-Mu akan bangsa dan negara kami. Di mana pada masa-masa pandemi COVID-19 ada begitu banyak dampak dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Dampak secara sosial ekonomi, dampak dalam kehidupan sosial budaya. Bapa, kami terus memohon berseru kepadamu, karena kami percaya ada saatnya Tuhan akan bebaskan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini dari pandemi ini. Kau yang terus bimbing, Kau yang harus ajar dan kuatkan untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa yang terus berjuang memberikan yang terbaik dalam kehidupan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Dan ketika kami melanjutkan kehidupan kami, mungkin ada rencana-rencana yang ingin kami lakukan. Dengan protokoler kehidupan baru, kebiasaan baru, Tuhan, kami mau Engkau sertai kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, permohonan kami, syafaat kami. Kami angkat dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Kita akan sampaikan tekad sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudari, Yesus Kristus memanggil kita menjadi saksinya bagi sesama manusia. Bagaimanakah kita menerima panggilannya? Ya Tuhan, kami berjanji melakukan panggilan-Mu untuk membawa kasih-Mu hidup di sekitar kami. Ini aku, utuslah Tuhan. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 428. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk itu, terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, salam sehat.